Perkenalkan, nama saya Raras Cahyaningrum. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan software GeoGebra yang di dalamnya memuat materi, identitas dan perkembangan software GeoGebra, kelebihan dan kekurangan software GeoGebra, menu dan tools software GeoGebra, serta pengaplikasian soal matematika dengan menggunakan software GeoGebra. Video ini ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK menggunakan software GeoGebra. Pertama, identitas dan perkembangan software GeoGebra. Apa itu GeoGebra? GeoGebra merupakan salah satu software matematika dinamis yang memuat kajian geometri, aljabar, dan kalkulus. GeoGebra dikembangkan untuk proses belajar dan mengajar di sekolah oleh Marcus Hohenwarter dan tim programmer internasional pada tahun 2001. GeoGebra dapat diaplikasikan pada materi-materi apapun yang memuat konsep geometri, aljabar, dan kalkulus. GeoGebra dibuat oleh Marcus Hohenwarter. Dia membuat GeoGebra sebagai sebuah perangkat lunak yang bebas, dinamis, dan terbuka yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar dan mempelajari matematika mulai dari tingkat sekolah sampai universitas. GeoGebra menawarkan kepada pengguna yaitu kemampuan analisa geometri, aljabar, dan kalkulus yang terhubung. Sangat sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna. Dengan kata lain, GeoGebra menggabungkan konsep analisa geometri dinamis dengan bidang aljabar dan analisa matematika secara bersama-sama. Ini gambar Hohenwarter. Beliau adalah pendiri GeoGebra. GeoGebra, singkatan dari Geometry and Algebra, adalah perangkat lunak inovatif matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah geometri dan aljabar. GeoGebra memiliki GNU atau General Public License, sehingga program ini bebas untuk diunduh dan digunakan serta dikembangkan oleh para penggunanya. GeoGebra bekerja pada sistem operasi yang cukup luas, mencakup Windows, Linux, Macintosh, dan menggunakan Java sebagai mesin virtual yang sudah otomatis terpasang pada perangkat lunak tersebut. Lalu GeoGebra juga itu bisa diunduh di Android maupun iOS. Ini tampilan utama dari GeoGebra. Yang kedua ada kelebihan software GeoGebra. Pertama, dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri yang cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan penggaris, pensil, atau jangka. Kedua, adanya fasilitas animasi dan gerakan manipulasi dan dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri. Ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat benar. Ini salah satu GeoGebra kurva kuadrat, fungsi kuadrat. Yang keempat, mempermudah guru maupun siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada objek geometri. Kelima, dapat menggambar titik, ruas garis, vektor garis, poligon, lingkaran, irisan, kerucut, dan kurva dua dimensi. Keenam, GeoGebra menyediakan perintah-perintah yang berkaitan dengan perhitungan aljabar, geometri, kalkulus, misalnya mencari turunan maupun integral. Kekurangan software GeoGebra. GeoGebra memiliki kekurangan. Yang pertama, dikarenakan tidak semua siswa memiliki komputer atau laptop, maka penggunaan GeoGebra kurang maksimal. Kedua, tidak semua sekolah di Indonesia memiliki laboratorium komputer, sehingga penerapan GeoGebra tidak begitu berpengaruh pada peningkatan aktivitas siswa dalam mengeksplorasi. Ketiga, pada media pembelajaran menggunakan GeoGebra belum dapat menampilkan visualisasi 3 dimensi. Keempat, kurangnya pengajar yang mengetahui media pembelajaran menggunakan GeoGebra dan bereksperimen materi-materi geometri karena tidak mempraktikkannya secara langsung. Operasian dari aplikasi software GeoGebra. Kelima, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari aplikasi software GeoGebra. Keenam, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan GeoGebra. Selanjutnya ada tampilan utama software GeoGebra. Ini merupakan tampilan utama dari software GeoGebra klasik 6. Kalau kita buka softwarenya, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Nah, ini ada menu bar. Menu bar dengan cara kita mengklik bagian garis 3 ini, nah maka akan muncul seperti ini nanti tampilan menu barnya. Menu bar ini merupakan menu utama yang dimiliki GeoGebra untuk mengatur segala keperluan pengguna saat menggunakan GeoGebra. Yang kedua itu ada tampilan toolbar. Ini toolbar nih. Nah, toolbar ini untuk membuat objek matematika secara manual dengan cara mengklik objek satu persatu yang ada pada tampilan grafik. Ketiga ada input bar. Input bar ini untuk membantu pengguna secara langsung untuk membuat dan mendefinisikan objek matematika dalam tampilan aljabar. Jadi nanti di input bar ini kita mengklik fungsi yang akan kita input gitu, yang akan kita hitung menggunakan GeoGebra. Kita klik di input bar. Lalu ada style bar graphic view. Ini tampilan di sini. Itu merupakan salah satu tampilan yang memungkinkan pengguna melihat objek yang telah dibuat di GeoGebra. Jadi nanti di style bar ini akan terlihat semua yang kita input dari input bar ini. Yang kelima ada style bar algebra view. Ini sebagai tampilan yang memungkinkan pengguna melihat daftar objek yang telah dibuat ditinjau dari struktur aljabar. Nah, jadi nanti kita udah input di sini, maka akan muncul tampilannya di style bar graphic view. Ini bentuknya ini aljabar. Ada menu bar software GeoGebra. Di dalam menu bar terdapat menu file. Menu file terdiri dari new, itu fungsinya untuk membuka halaman GeoGebra yang baru. Kedua ada open untuk membuka file yang sudah ada. 3. Save untuk menyimpan file. 4. Export image untuk mengirim gambar. Yang kelima, share untuk berbagi file GeoGebra ke pengguna yang lain. Keenam, download as untuk mengunduh gambar dan disimpan di dokumen. Yang ketujuh ada print preview untuk melihat tampilan sebelum dicetak. Menu yang kedua ada menu edit. Menu edit terdiri dari undo. Undo itu untuk mengembalikan ke posisi terakhir. Yang kedua ada redo. Redo untuk mengembalikan setelah tidak sengaja terhapus. Ketiga ada graphic view to clipboard. Berfungsi menyalin GeoGebra untuk ditempelkan ke Word. Keempat, copy untuk menyalin objek. Kelima, paste untuk menempelkan objek yang sudah disalin. Keenam ada option untuk pengaturan GeoGebra. Yang ketujuh ada select all untuk pilih semua objek. Menu yang ketiga ada menu perspektif. Menu perspektif ini terdiri dari graphing untuk tampilan grafik, cals untuk perhitungan aljabar, geometri untuk perhitungan geometri, 3D grafik untuk grafik 3 dimensi, spreadsheet untuk menampilkan kolom baris seperti Excel, probability untuk menampilkan kalkulator peluang, exam mode untuk mode ujian di software GeoGebra. Jadi di sini ada menu bar. Menu barnya tadi yang perspektif. Nah, kalau kita klik grafik, maka akan muncul nih, seperti ini tampilan GeoGebra-nya. Lalu kalau kita pencet CAS, maka akan tampil seperti ini. Ini tuh seperti perhitungan aljabar, seperti untuk menghitung turunan, integral. Lalu 3D itu tampilannya seperti ini. Biasanya itu untuk bangun ruang. Spreadsheet ini seperti Excel yang ada di Excel-nya GeoGebra. Probability itu untuk menghitung atau sebagai kalkulator peluang. Yang selanjutnya ada menu view. Menu view ini untuk menampilkan tampilan algebra, CAS, grafik 2 dimensi, grafik 3 dimensi, spreadsheet, probability calculator, construction protocol, input bar, dan navigation bar. Lalu ada refresh view untuk memuat ulang tampilan GeoGebra. Menu view ini kalau kita klik algebra maka akan muncul seperti ini. Kalau kita klik CAS maka akan muncul perhitungan kalkulus seperti turunan dan integral dan lain-lain. Terus grafik 2 akan muncul seperti ini. Grafik 3D akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau kita klik spreadsheet maka akan muncul seperti ini. Kalau kita klik probability calculator akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk mengembalikan, misalkan kita ingin algebra aja, ya udah tinggal klik bagian algebra, yang lainnya tidak usah di checklist seperti ini. Nah, maka ini akan muncul tampilan algebra seperti ini. Kalau misalkan ingin lagi grafik, nah ini grafiknya seperti ini tampilannya.
bisa digeser-geser. Tampilan menu selanjutnya ada menu setting. Menu setting yang berarti pengaturan yang memuat global, yaitu sebagai pengaturan dari GeoGebra seperti pengaturan bahasa, pengaturan label, pengaturan ukuran, save setting, dan restore setting. Menu yang selanjutnya ada menu tools. Menu tools terdiri dari customize toolbar, fungsinya untuk mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan. Jadi dengan menu customize toolbar ini kita bisa milih toolbar apa aja yang ingin ditampilkan. Gitu. Lalu yang kedua ada create new tools untuk membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang sudah ada. Yang ketiga ada manage tools untuk menghapus dan memodifikasi nama dan icon tool. Yang terakhir ada menu help dan feedback. Menu help dan feedback ini terdiri dari tutorials untuk membuat link panduan penggunaan GeoGebra. Yang kedua ada manual. Manual itu fungsinya untuk membuka link manual operasi GeoGebra. Yang ketiga, GeoGebra Forum untuk membuka link forum GeoGebra. Yang keempat, report bug untuk melaporkan kesalahan dari fungsi aljabar atau icon yang ada di GeoGebra. Yang kelima, about license, menampilkan tentang dan lisensi GeoGebra. Di sini ada menu bar. Menu barnya ada menu file yang terdiri dari new, open, save, tadi sudah dijelaskan di PPT. Lalu yang kedua ada menu edit, ada undo, radiography, copy, paste, option, select all, perspective, graphic, cast, view. Tampilannya ini untuk menampilkan setting ini untuk tadi pengaturan bahasa, font, tulisannya. Lalu kalau tools, seperti ini ada customer toolbar dan lain-lain. Untuk menu bar ini selanjutnya ada toolbar software GeoGebra. Di sini saya berikan icon toolbar, nama toolbar, dan fungsinya. Namanya itu pertama ada move. Move itu fungsinya untuk memilih objek. Viewpoint untuk membuat titik, complex number untuk mengetahui nilai bilangan kompleks, attack atau detect point untuk mengaitkan titik, intersect to object untuk membuat titik potong, midpoint or center untuk membuat titik tengah, line untuk membuat garis lurus, polyline untuk membuat polyline, vector between two point untuk membuat vektor di antara dua titik, segment between two point untuk membuat ruas garis dua buah titik, segment with fixed length untuk membuat ruas garis yang ditentukan, vektor for point untuk membuat vektor dari suatu titik. Translate object by vector untuk menggeser objek dengan vektor, vektor polygon untuk membuat polygon, ray untuk membuat garis cahaya, perpendicular untuk membuat garis tegak lurus, perpendicular bisector untuk membuat garis tegak lurus di antara dua titik, parallel line untuk membuat garis sejajar, polar or diameter untuk membuat garis polar, angle bisector untuk membagi sudut sama besar, locus untuk membuat titik yang bergantung dengan titik lain, tangent untuk membuat garis tangent, polygon untuk membuat polygon di antara titik-titik. Yang selanjutnya ada rectangular polygon untuk membuat polygon dari n titik, region polygon untuk membuat polygon yang bersimpul, circle untuk membuat lingkaran bebas, circle through 3 points untuk membuat lingkaran yang melewati 3 titik, circular arc with center between 2 points untuk membuat tali busur yang dibatasi 2 titik, circular sector with center between 2 points untuk membuat tali busur yang disambungkan dengan garis, semicircle through 2 pins untuk membuat busur 2 titik pada lingkaran, circumlocular sector through 3 points untuk membuat busur dan jari-jari suatu lingkaran, kompas untuk membuat kompas, conic through 5 point untuk membuat conic dengan 5 titik, parabola untuk membuat parabola, ellipse untuk membuat elips bebas. Hiperbola untuk membuat hiperbola, angles untuk membuat besar sudut, angles with give size untuk membuat sudut yang telah ditentukan ukurannya, distance or length untuk mengetahui panjang luas garis, grid list untuk membuat list number, area untuk menghitung luas daerah, solve untuk membuat garis solve atau tangan, reflect untuk merefleksikan objek dengan titik pusat atau garis, reflect object about point untuk membuat refleksi dari titik, reflect object or about circle untuk merefleksikan objek melalui lingkaran, point on object untuk membuat objek yang mengitari suatu titik, rotated object around point by angles untuk merotasikan objek dengan sudut, dilated object from point by vector untuk dilatasi objek. Toolbar yang selanjutnya ada pen. Pen itu untuk menggambar bebas, precepts untuk menggambar objek bebas, insert image untuk menambahkan gambar, function inspector untuk menyelidiki terkait dengan fungsi, slider untuk membuat peluncur atau slider,
text untuk membuat teks pada lembar grafik, insert button untuk membuat tombol aktif, insert input box untuk membuat kolom input box, relation between two object untuk mengetahui suatu relasi, checkbox itu untuk membuat tombol akhir hidden object yang lebih dari satu. Ini merupakan ikonnya ya teman-teman. Selanjutnya ada move graphic view, itu untuk memindahkan dan menggeser tampilan grafik, delete object untuk menghapus objek, copy visual style untuk mengcopy atau menyalin objek, show or hide object untuk menyembunyikan dan menampilkan objek, show or hide label untuk menyembunyikan dan memunculkan nama label objek, zoom in untuk memperbesar tampilan grafik, dan yang terakhir ada zoom out untuk memperkecil tampilan grafik. Semuanya ini tadi dari awal itu merupakan toolbar software GeoGebra. Selanjutnya kita akan menerapkan di aplikasi GeoGebra-nya. Copy visual show, ini semua fungsi toolbar yang ini tadi sudah ada di PPT sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat titik. Caranya itu dengan kita klik poin. Nah, terserah kita mau klik di mana saja. Saya contohnya klik di sini. Ini maka akan muncul titik A. Titik A, dan ini akan keluar nih di sini bentuknya min 4,4. Nah, ini bisa titiknya ini tuh dipindahkan menggunakan move. Titik ini pindahkan titiknya, misalkan kita ingin di sini. Nah, ini sudah pindah sendiri nih, jadinya titiknya min 3,3. Nah, setelah itu saya akan membuat line itu garis. Garis bisa menarik dua titik, contohnya ya di sini dan di sini. Bebas mau di mana saja. Nah, ini dia sudah kan garisnya min x plus y sama dengan 1. Kalau titiknya itu min 3, min 2 dan 3,4. Dan selanjutnya saya akan mencoba membuat segmen. Di sini bebas di mana saja, di sini dan di sini. Nah, ini sudah terbentuk segmennya, segmen garis. Lalu saya akan mencari intersect atau perpotongan di antara dua titik. Nah, ini kita klik intersect. Nah, klik garis yang ini BC, kita klik. Lalu yang kedua ED, kita klik. Nah, maka akan muncul nih intersectnya itu di titik F. Ini kan tidak terlihat nih, kita ganti warnanya dengan klik kanan, setting, cari color. Kita ubah warna, misalkan warna orange. Nah, maka sini akan terlihat kan titik F-nya itu, ini warna orange. Ini merupakan perpotongan di antara dua garis ini, yaitu perpotongannya ini nih, 0,77, 1,77. Nah, yang selanjutnya saya akan membuat perpendicular line. Perpendicular ini itu apa sih namanya? Garis tegak lurus. Ini kita klik. Misalkan ingin tegak lurus dengan garis ED, klik saja garis ED-nya. Ini maka akan muncul. Nih. Tegak lurusnya di G, ini kan nih tegak lurus, ini garis ED, ini tegak lurusnya di sini. Nah, ini seperti ini. Lalu akan membuat garis sejajar. Garis sejajar, saya akan membuat garis sejajar di garis ED. Kita tinggal klik garisnya, yaitu garis ED ini klik. Maka, nah, ini tuh akan sejajar, ED sejajar dengan titik H. Ini kan garisnya sejajar nih. Seperti itu. Lalu, saya akan membuat ini bangun datar. Kalau ini kita bebas mau menentukan mau bikin apa saja. Contohnya saya akan membuat persegi. Ini tinggal kita klik, lalu di iniin, klik lagi, dan klik lagi. Nah, maka jadi sebuah persegi IJKL dengan panjang 2 cm. Nih, maka akan terlihat nih di sini nih panjangnya. Ini membuat sebuah bangun datar. Lalu untuk ini membuat segi banyak. Segi banyak itu caranya kita pertama klik dulu dua titik. Boleh berapa aja nih di sini. Ini kan ada muncul titik M dan titik N. Nah, kita tinggal masukin mau buat segi berapa. Misalkan saya ingin membuat segi 6. Nah, kita tulis aja segi 6. Segi 6. Oke. Maka akan muncul di sini ini segi 6. Nah, ini bisa digeser dengan klik move graphic view. Nah, lihat.
terlihat. Nah, ini bentuk dari segi 6 tadi yang sudah dibuat. Sangat mudah. Kalau misalkan kita ingin segi 8, ya sudah, tadi tinggal klik saja angka 8, maka akan muncul nanti segi 8. Lalu kita akan membuat lingkaran with a center of point. Nah, ini bebas. Di sini tinggal klik, nah maka akan muncul nih lingkarannya dengan jari-jarinya. Di sini saya akan membuat lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Nih, klik yang ini, circle, center, and radius. Kita klik, lalu kita bebas mau di mana saja. Nah, setelah itu kita klik bagian ini, titik T. Maka akan muncul jari-jari. Kita bebas menentukan mau jari-jarinya berapa. Misalkan saya mau jari-jarinya 2, tinggal kita tulis 2, lalu tekan OK. Nah, maka akan muncul, nah, kita geser agar terlihat jelas. Maka akan muncul lingkaran dengan jari-jari 2, seperti ini. Ini jari-jarinya, berarti pusatnya, kalau jari-jarinya 2, pusatnya berarti 4. Saya akan menjelaskan cara menghitung sudut. Nah, di sini ada tampilannya, ada sudut dengan memberikan ukuran, distance on line, area, slope, list, relation, function inspector. Nah, saya ingin menghitung sudut segitiga. Kan di sini belum ada segitiga, kita buat dulu ya segitiganya. Tadi dengan menggunakan poligon. Nah, saya akan buat di sini. Nah, ini sudah terbentuk bangun datar segitiga. Lalu kita ingin menghitung sudut segitiga, yaitu sudut W. Caranya itu dengan mengklik toolbar angles atau sudut, kita klik, lalu kita arahkan ke titik V. Searah dengan jarum jam, berarti dari V ke W, lalu ke U. Nah, maka akan terlihat di sini bahwa besar sudut W sama dengan 45 derajat. Ini besar sudutnya. Lalu kalau misalkan kita ingin menghitung sudut V, itu caranya dari sudut U. Dari U, dari titik U ke V ke titik W. Itu yang searah jarum jam. Gitu. Lalu kita akan menghitung masing-masing besar sudut segitiga ini dengan cara mengklik bangun segitiganya. Nah, maka di sini terlihat bahwa besar sudut U 45 derajat, sudut V 90 derajat, dan sudut W 45 derajat. Sangat mudah. Jadi kita tidak perlu menghitung menggunakan busur. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan toolbar. Toolbar reflection object in line, reflection object in point, reflection object in circle, rotated around point, translasi, dan enrich for point. Refleksi ini untuk mencerminkan objek terhadap garis atau vektor. Rotasi untuk memutar objek sebesar sudut. Translasi untuk menggeser objek sejauh vektor yang kita bentuk. Dan yang terakhir itu ada dilatasi. Dilatasi itu untuk memperbesar dan memperkecil objek. Aplikasikan toolbar refleksi pada bangun datar segitiga. Nah, di sini saya akan merefleksikan objek dengan garis. Dengan cara klik ini yang refleksi objek in garis. Lalu kita klik bangun datarnya, yaitu bangun segitiga. Kita klik, akan merefleksikan terhadap garis yang ini, HG. Yang ini kita klik garisnya. Nah, maka akan muncul ini refleksi segitiga UVW. Nah, ini jadinya ini pencerminannya nih kayak gini. Refleksi itu kan sama aja pencerminan. Nah, makanya jadinya bentuknya sama, terus jaraknya juga sama. Dan sudut dan nama bangunnya jadi U aksen, V aksen, sama W aksen, seperti itu. Bisa juga ini dari segitiga kita refleksikan terhadap sumbu Y. Misalkan saya ingin merefleksikan sudut F terhadap sumbu Y. Caranya itu dengan kita klik sudut V terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y kita klik. Nah, maka ini terbentuk nih refleksinya, yaitu V aksen di sini. Besarnya nih segmen itu 5,66. Seperti itu. Toolbar selanjutnya yaitu ini, sliders. Ini toolbar yang di sini biasanya itu untuk membuat media pembelajaran interaktif. Ini lebih banyak digunakan. Misalkan kayak kita
nanti udah ada fungsinya. Nah, lalu kita ingin memberi nama fungsi tersebut, bisa pakai teks. Terus kita ingin menambahkan gambar, bisa menggunakan image seperti itu. Nah, lalu ini ada yang selanjutnya, ada move graphic view, itu untuk memindahkan atau menggeser-geser objek. Nih contoh seperti ini. Kita klik, nah ini bisa digeser-geser seperti ini biar kelihatan semua bisa. Nah, terus yang selanjutnya ada zoom in. Zoom in itu berarti memperbesar. Kita klik kan tadi, klik, lalu kita pencet ininya, nah ini bakalan memperbesar seperti ini. Dan selanjutnya ada zoom out. Zoom out itu berarti memperkecil. Kita klik, nah ini akan berubah menjadi kecil. Dan ada juga cara untuk memperbesar dan memperkecil menggunakan kursor. Dengan cara kita scroll aja kursornya. Nih, ini memperkecil terus memperbesar. Lalu ini ada show atau hidden object. Ini kayak misalkan bisa nih, kita klik ini mau menghilangkan tulisan S. Nah, maka akan hilang. Munculkan lagi. Tuh. Ini kalau misalkan R juga, maka akan hilang di tampilan aljabar ininya. Nah, lalu kalau ini untuk delete misalkan kita ingin menghapus lingkaran ini. Nah, ini akan hilang kayak gitu. Ini semua merupakan toolbar di GeoGebra untuk 2 dimensi. Lalu ada juga toolbar untuk 3 dimensi, namun tidak beda jauh dengan 2 dimensi penggunaannya. Hanya bedanya dia ada kayak membuat jaring-jaring bangun ruang. Karena kan kalau 3 dimensi itu untuk bangun ruang nih. Tampilkan 3 dimensinya. Nih, ini gambar. Kita geser dulu biar terlihat. Ini gambar 3 dimensi dari bangun yang ini, dari semuanya tadi kita sudah kerjain. Ini 3 dimensinya kayak gini. Nah, bisa diputar-putar juga, maka akan terlihat jelas ada bentuk persegi, segitiga, segi 6, garis. Ini 3 dimensinya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tools yang ada di 3 dimensi. Nah, ini toolsnya itu hampir sama dengan yang di 2 dimensi. Bedanya dia cuma ada ini bangun ruang, lalu ini juga nih intersect untuk tool surface untuk volumenya. Terus ini bangun ruangnya ada piramida, prisma, cone, silinder, kubus, tabung. Nah, kita akan coba membuat titik. Caranya sama seperti tadi, kita klik koin. Nah, ingin di mana titiknya? Bebas. Misalkan saya ingin di sini. Sini kita buat 3 titik ya. Di sini sama di sini. Nah, ini sudah terbentuk nih titiknya. Di sini ada tertera bahwa 2,0,0. Berarti dia terletak di sumbu X. Kalau 0,0,3 berarti dia terletak di sumbu Z. 0,4,0 terletak di sumbu Y. Berarti yang merah ini sumbu X, yang hijau sumbu Y, dan yang biru itu sumbu Z. Lalu dari titik ini, tadi kan kita sudah membuat 3 titik. Nah, kita akan membuat garis. Garis bisa menggunakan line sama segmen. Nih, semuanya sama kayak yang seperti tadi di 2 dimensi. Kita menggunakan line segmen. Kita klik line. Nah, kita hubungkan. Misalkan saya ingin membuat garis di sumbu X sama sumbu Y. Buat garis. Nah, maka terbentuk nih persamaan garisnya, yaitu min 2X min Y sama dengan minus 4. Nah, kita buat lagi menggunakan yang segmen sekarang. Dari sumbu Y ke sumbu Z. Nah, ini garisnya. Segmennya itu 5. Nah, habis itu kita di sini juga bisa membuat poligon dengan cara klik poligon. Lalu kita klik titik yang akan dibentuk. Nih, titiknya yang tadi kita buat aja. Ini, titik ini. Ini sudah terbentuk bangun segitiga. Kita putar-putar. Ini bangun segitiganya nih. Seperti ini bangunnya. Nah, kita bisa mengubah warna bangun segitiganya ini dengan cara klik kanan, setting. Ini ada color. Nah, kita ubah warnanya. Misalkan warna ungu. Berubah warna segitiganya menjadi warna ungu nih. Gambarnya segitiga seperti ini. Nah, ini sudah jadi kan. Jadi
di 3 dimensi kita juga bisa membuat poligon. Gitu. Kalau ingin membuat segi banyak juga bisa. Nah, lalu kita akan membuat ini kerucut. Nah, ini di sini. Di sini saya akan buat Nah, ini kita masukin jari-jarinya berapa. Misalkan saya mau jari-jarinya 2. Masukin angka 2, lalu tekan OK. Nah, ini sudah terbentuk nih kerucutnya. Kita geser-geser. Ini terbentuk kerucut. Ini bangun kerucutnya seperti ini. Kita ubah juga warnanya. Kita ubah warnanya, setting, color, ubah warna hijau. Nih, ini sudah menjadi sebuah kerucut dengan jari-jari 2. Kita akan membuat bangun ruang kubus. Ini kubus. Nah, kita klik di sini, lalu panjangnya misalkan ini. Nah, ini maka ini sudah terbentuk kubus, bangun ruang kubus dengan panjang rusuknya 2 cm. Lalu dari bangun ruang kubus ini kita akan membuat jaring-jaringnya. Bisa kalau 3 dimensi bisa. Kita jadi tahu jaring-jaring kubus gimana bentuknya dengan cara ini, kita klik yang ini terus snap. Nah, ini sudah terbuka jaring-jaring kubusnya nih. Kalau digeserkan slidernya ini maka dia akan menutup. Maka akan terlihat jelas bahwa itu tuh jaring-jaring kubus. Seperti itu nih, kita buka lagi. Ini juga sama. Kita akan membahas soal materi transformasi subbab dilatasi pada matematika kelas 9 SMP. Di sini sudah ada soalnya. Diketahui titik sudut suatu persegi panjang ABC dengan A 2,1, B 5,1, C 5,3 dan D 2,3. Jika persegi panjang tersebut didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skalar, berapakah luas daerah bayangannya? Nah, langkah pertama kita terlebih dahulu menggambar titiknya. Menggambar titik dengan menggunakan point, tool stop point, kita klik point, lalu yang A 2,1 berarti sini, ini A, lalu yang B 5,1, yang C 5,3, dan yang D 2,3. Setelah kita menggambar titik dari persegi panjangnya, lalu kita hubungkan titik-titik ini. Cara menghubungkannya menggunakan poligon. Kita hubungkan dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik D, dan balik lagi ke titik A. Maka terbentuk bangun persegi panjang. Soal selanjutnya, jika persegi panjang tersebut didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalar, lalu kita buat titik pusatnya itu 0,0 menggunakan poin. 0,0 berarti ada di sini. Kita klik. Nah, ini sudah terbentuk. Lalu bagaimana cara kita mendilatasikan? Ini tuh caranya kita pakai yang ini, refleksi inner light from point. Dilatasi itu sama aja memperbesar suatu objek. Kita pertama klik titiknya, titik A, kita klik dengan pusat E. Skalar vektornya misalkan kita mau diperbesar 2 kali. Nah, tulis 2, lalu oke. Nah, ini sudah terbentuk nih bayangan dari sudut A, yaitu A aksen. Nah, lakukan hal yang sama untuk titik B, C, dan D. B, lalu E, faktor skalarnya 2. C, E, faktor skalarnya 2. D, E, faktor skalarnya 2. Oke. Nah, ini sudah terbentuk nih hasil bayangan dari titik A, B, C, D. Nah, lalu kita hubungkan hasil bayangannya itu menggunakan poligon. Nah, kita hubungkan seperti tadi, dari titik A aksen ke titik B aksen, kemudian ke C aksen, kemudian ke D aksen, lalu ke A aksen lagi. Nah, ini sudah terbentuk bahwa
persegi panjang ABCD didilatasi sebesar skalarnya 2, maka akan terbentuk persegi panjang seperti ini. Nah, yang ditanyakan di soalnya, berapakah luas daerah bayangannya? Bagaimana kita menentukan luas bayangannya? Dengan menggunakan nih, yang ini kita pakai yang area. Caranya mudah, tinggal kita klik bangunnya. Kita klik. Nah, ini. Nah, ini berarti area of A, B, C, D sama dengan 6. Nah, kalau yang didilatasi kita klik juga sama seperti tadi. Kita klik. Nih, area of A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama dengan 24. Jadi jawaban yang ini berapakah luas daerah bayangannya? Luas daerah bayangannya itu 24. Sangat mudah menggunakan GeoGebra. Saya akan menyelesaikan soal program linear kelas 11. Soalnya adalah nilai maksimum f(x, y) sama dengan 5x plus 4y yang memenuhi pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih besar daripada sama dengan 0, dan y lebih besar daripada sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita terlebih dahulu input fungsinya, yaitu f x, y sama dengan 5x plus 4y, lalu enter. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan syarat-syaratnya. Syaratnya yang ini. Karena ini pertidaksamaan, agar lebih mudah, kita masukkan terlebih dahulu yang kurang persamaan sama dengannya nanti di bawah, agar lebih mudah menemukan daerah himpunannya. Dan terus kita memasukkan itu dengan notasi dan digabung. Seperti ini jadinya. X plus Y kurang 8 dan digabung notasi dan X plus 2Y kurang 12 digabung dan X lebih besar daripada sama dengan 0 dan Y lebih besar daripada sama dengan 0, lalu enter. Nah, ini sudah terlihat grafiknya seperti ini. Setelah itu kita input persamaan linearnya. Persamaan linearnya itu yang sama dengan, karena ini baru kurang dari, maka sisanya kan yang sama dengan. Kita input X plus Y sama dengan 8, enter. Lalu yang kedua, X plus 2Y sama dengan 12, lalu enter. Nah, ini sudah. Yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaiannya atau daerah himpunannya. Ini kan warnanya sama nih. Agar kita tidak bingung, kita ubah warnanya. Bisa dari sini dengan cara klik kanan, setting, color, coba jadi warna, misalkan warna merah. Nah, lalu yang ini juga klik kanan, setting, color, ubah jadi warna hijau. Setelah itu, setelah kita menemukan daerah penyelesaiannya, kita bisa menentukan intersect atau titik potongnya dengan cara nih, tools yang intersect. Kita klik dari ini yang EQ1 terhadap sumbu X, kita klik. Nah, ini intersectnya titik A. Lalu yang ini garis yang merah kita klik dan garis yang hijau kita klik, maka intersectnya di titik B. Yang ketiga, yang EQ2 dengan sumbu Y, maka intersectnya ada di titik C. Setelah kita menentukan titik potongnya, kita bisa mencari nilai optimumnya dengan menggunakan spreadsheet nih. Yang ini tampilannya ada di menu bar, view spreadsheet. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita isi titik. Lalu yang ini nilai optimum. Nah, kita masukkan titik yang pertama, yaitu titik A, huruf besar. Lalu enter. Maka akan muncul nih 8,0. Lalu titik B, enter, 4,4, dan titik C 0,6. Nah, untuk nilai optimum kita bisa memasukkan F kecil dalam kurung A besar. Ini untuk menentukan nilai dari titik A, enter, nilainya 40. Lalu nilai titik B, F dalam kurung B besar, enter, nilai dari titik B 36, dan untuk nilai titik C
F dalam kurung C, enter, nilainya 24. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat, tadi kan yang ditanya nilai maksimum. Nilai maksimum dari fx sama dengan 5x plus 4y. Kalau nilai maksimum itu berarti nilai yang paling tinggi. Dari tabel ini, nilai yang paling tinggi yaitu 40. 40 itu berada di titik 8,0. Nih, di A2 sama dengan 8,0. Jadi, jawaban untuk nilai maksimum soal ini yaitu 40. Soal yang selanjutnya yaitu soal persamaan lingkaran. Soal ini ada di matematika kelas 11 SMA. Soalnya adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 4,2 dan melalui titik 7, minus 2. Langkah pertama, kita input terlebih dahulu titiknya, yaitu 4,2. Jangan lupa pakai dalam kurung. 4,2, lalu enter. Nah, ini sudah terbentuk nih titik A. Lalu kita input titik yang kedua, yaitu 7, minus 2. 7, minus 2, enter. Dan ini sudah terbentuk, yaitu titik B. Untuk menentukan persamaan lingkaran, kita bisa menggunakan circle with center top point. Lingkaran dengan suatu titik. Jadi, kita klik tools yang ini, titik A, sampai titik B. Nah, ini sudah terlihat bahwa persamaan lingkarannya yaitu x minus 4 kuadrat plus y minus 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini persamaan lingkaran. Jadi sudah terjawab bahwa tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 4,2 dan melalui titik 7,2. Ini persamaan lingkarannya x minus 4 kuadrat plus y minus 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, dari persamaan lingkaran ini kita bisa cari jari-jari. Cara mencari jari-jari bisa menggunakan segmen. Menggunakan segmen dari kita klik titik A sampai titik B. Nah, maka kan terlihat bahwa jari-jari itu nilainya 5. Agar tidak nyaru dengan warna lingkarannya, kita ganti warna jari-jarinya dengan klik kanan, setting. Kita ganti warna pink. Nah, sudah terlihat jelas bahwa jari-jari dari A ke B ini yang berwarna pink. Nah, kita juga bisa nulis panjang jari-jari ini 5. Gimana caranya? Nih, menggunakan yang ini. Terus kita klik teks. Teks, kita tulis jari sama dengan 5. Nah, seperti ini nih. Sudah ada tulisannya kan? Jari-jari sama dengan 5. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di 4,2 dan melalui titik 7, minus 2 adalah x minus 4 kuadrat plus y minus 2 kuadrat sama dengan 25 dengan panjang jari-jari 5. Selanjutnya yaitu tentukan jarak antara titik C ke titik E. Soal selanjutnya yaitu materi dimensi 3 pada kelas 12 SMA. Yaitu menentukan panjang jarak dari titik ke titik. Soalnya adalah tentukan jarak antara titik C ke titik E pada kubus ABCD EFGH. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu kubusnya. Buat kubus dengan panjang rusuk 2 cm. Nih, ini sudah terbentuk kubus dengan panjang rusuk 2 cm. Lalu untuk mencari jarak antara titik C ke titik E, itu bisa menggunakan segmen. Kita pilih segmen, tarik, klik dari titik C ke titik E. Nah, ini jaraknya 3,46. Bisa dibuktikan juga dengan menghitung menggunakan kalkulator aljabar. Sini. Yang ini, CAS. Pakai CAS dengan menulis di object and point and object, distance, point and object. Poinnya itu C, E. Lalu enter.
Nah, kalau misalkan dihitung menggunakan kalkulator aljabar, terbukti bahwa jarak antara titik C ke titik E itu 2 akar 3. Titik C ke titik E ini termasuk diagonal ruang kubus. Sedangkan rumus diagonal ruang itu A akar 3. Jadi terbukti bahwa ini benar 2 akar 3. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.